Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 23. Ambang kesabarannya sudah tidak bisa ditahan. Sebenarnya bukan hanya Kinan yang terkejut, tapi Benny juga sangat terkejut melihatnya. Baru saja Benny mau bergerak mendekati Fatih, tapi sudah didahului oleh Kinan yang kini bergerak begitu cepat. Dan Siva juga terpaksa menarik Benny untuk menjauh dari mereka bertiga. Jangan ikut campur Kak Benny, bisik Siva agak memohon. Benny jadi tambah bingung. Kedua tangan Kinan memegang bahu Fatih dan menariknya ke belakang agar ciuman tersebut terlepas. Dan tangan kanan Kinan cepat sekali melayang ke udara. Plak, begitulah suara tamparan yang amat kencang di pipi Jihan, hingga gadis itu benar-benar terkejut. Dasar mantan ipar penggoda, berani sekali kamu mencium calon suamiku, hardik Kinan dengan wajahnya yang memerah. Jihan masih terkesiap dengan apa yang terjadi dengannya. Namun yang jelas netranya berembun serta menahan rasa panas yang menyerang di pipinya barusan. Apa? Calon istri, gumam Siva terkejut yang ikutan melihatnya. Kinan, apa? Apaan kamu? Teriak Fatih penuh emosi. Dia lantas berdiri dan plak. Langkah kaki Kinan bergerak mundur saat wajahnya kena tampar dari tangan Fatih. Dan sudah bisa dipastikan wanita itu sangat luar biasa terkejutnya. Lantas dia menatap nanar pada pria yang kini memasang tubuh tegapnya. Mas Fatih, ucap Kinan begitu lirih dengan netranya mulai terlihat berkaca-kaca. Kenapa Mas Fatih menamparku? Apa salahku Mas? Tanya Kinan dengan suaranya yang bergetar. Karena kamu telah lancang telah menamparkan Jihan, hardik Fatih terlihat marah besar. Wanita itu dengan tatapan nanarnya maju selangkah. Jadi, Mas Fatih marah padaku hanya karena mantan adik ipar Mas yang telah lanjang mencium Mas. Balas Kinan terlihat tidak terima dimarahi oleh Fatih di depan orang lain. Fatih menarik nafasnya dalam, lalu meraup wajahnya dengan kasar, kemudian menolehkan wajahnya pada Jihan. Jihan, kamu gak apa-apa, kan? Pria itu kembali duduk dari meraih tubuh Jihan untuk diperiksanya. Wajah gadis itu tampak memucat dan tangannya terlihat sibuk memegang kepalanya. Kinan terlihat geram melihat Fatih justru memperhatikan Jihan dan tidak menjawab pertanyaannya.
Dia pun kembali mendekati dan mendorong bahu Fatih agar menjawab pertanyaan. Mas Fatih, jawab pertanyaanku, dan dia itu hanya pura sakit saja, mencari perhatianmu saja. Dasar wanita murahan, mantan adik ipar gak tahu diri, sentak Kinan terlihat geram. Sejak tadi Jihan menahan rasa sakit kepalanya, pipi dan hatinya. Kali ini sepertinya ambang kesabarannya sudah tidak bisa ditahannya. Jihan menepis kedua tangan pria itu yang lagi memeluk dirinya dan mendorong dada bidang Fatih. Cukup, teriak Jihan. Netranya menyalak menatap suaminya, lalu bergantian pada Kinan yang berdiri dekat Fatih duduk. Ingatan yang pernah hilang, sedikit demi sedikit mulai dia ingat, dan lihatlah wajah kesakitannya. Plak. Tangan Jihan akhirnya melayangkan ke pipi suaminya, sangat kencang hingga wajah Fatih berpaling ke samping. Setelah sekian detik Fatih menolehkan wajahnya dan kembali menatap istrinya. Keluar dari ruangan ini, dan ajak calon istri Om Dokter keluar dari sini. Sentak Jihan sembari tangannya menunjukkan ke arah pintu. Jihan, kamu jangan bilang seperti itu, Kinan bukan calon istriku, dan wajah kamu terlihat pucat. Katakan padaku apa yang kamu rasakan saat ini, jawab Fatih menolak diusir dan menunjukkan rasa khawatirnya. Lalu dia meraih tangan Jihan yang terangkat itu, akan tetapi Jihan langsung menepisnya. Bukankah ini yang Om Dokter inginkan? Jihan menyusul Kak Embun. Biar Om Dokter puas, balas Jihan dengan tegasnya. Tangan yang diperbannya terangkat ke atas, lalu gadis itu menyeringai tipis sembari menekan rasa sakit kepalanya tersebut. Jantung Fatih mulai berdegup cepat mendengar perkataan istrinya, dan terlihat sangat takut kalau sudah melihat Jihan seperti ini. Kinan terlihat sinisnya pada Jihan. Mas Fatih, sebaiknya suruh dokter lain saja, lagian dia pasti hanya pura sakit. Ayo Mas Fatih, kita keluar dari sini. Ajak Kinan meraih tangan Fatih, akan tetapi pria itu langsung menyentak tangan Kinan. Tutup mulut kamu, Kinan. Apa masih kurang tamparan dariku? Setelah kamu menamparkan istriku dan mengatakan istriku wanita murahan. Bentak Fatih dengan suaranya yang meninggi. Mulut Kinan langsung menganga dan netranya melebar. Bukan hanya tamparan di pipi yang terasa mengejutkan bagi Kinan, tapi ucapan istriku untuk Jihan yang terlontarkan dari mulut Fatih bagai tamparan yang begitu keras buat Kinan. Wanita itu menggelengkan kepalanya tidak percaya.
Kedua kakinya mendadak lemas seperti jeli, hingga tangannya bertopang pada ujung tepi ranjang. Istri, jangan bercanda Mas Fatih. Jihan itu hanya mantan adik ipar Mas saja. Selama ini tidak ada acara pernikahan Mas dan Jihan, seru Kinan agak tergagap, luar biasa belum mempercayainya. Pria itu berdecak, lalu netranya melirik Siva. Kamu bisa bertanya dengan temannya Jihan, karena dia salah satu saksi pernikahanku dengan Jihan, balas Fatih dengan lantangnya. Dan Kinan pun mengerahkan kepalanya ke arah Siva, lalu memicingkan netranya pada sahabat Jihan itu. Siva yang dituju jadi serba salah, tapi harus berkata jujur. Dalam sebulan ini Jihan memang sudah menikah dengan kakak iparnya, jawab Siva pelan. Tubuh Kinan langsung melorot ke lantai saking lemasnya. Gak mungkin, Mas Fatih sudah menikah, teriak Kinan histeris, sembari mengusap kepalanya. Kemana saja dirinya sampai tidak tahu jika pria yang dia tunggu selama 9 tahun sudah kembali menikah. Dan lebih tercengangnya menikahi adik iparnya sendiri. Fatih tidak peduli dengan teriakan histeris Kinan, mau pingsan sekalipun juga bodoh amat. Yang ada kini dia kembali menatap istrinya yang saat ini menatap mereka semua dengan wajahnya semakin memucat. Jihan, panggil Fatih mulai panik, tangannya langsung menyentuh denyut nadi istrinya di pergelangan gadis tersebut. Jihan sudah tak kuasa menahan rasa sakit di kepalanya, dan akhirnya dia memejamkan netranya dengan tubuhnya terkulai lemas. Jihan, Fatih spontan memeluk istrinya. Di satu sisi Jihan pingsan, di sisi lain Kinan berteriak histeris. Pas sekali dengan kedatangan Papa Gibran yang ingin mengecek kondisi Ezra, ditemani Mama Erina serta Dokter Samuel yang ingin visit mengecek Jihan. Ada apa ini? Mama Erina tercengang saat melihat Kinan dalam keadaan tersebut. Mas Fatih pasti bohong, Mas Fatih itu belum menikah. Itu bohong, teriak Kinan, dan alhasil dia pingsan. Mendengar ucapan Kinan, Mama Erina menduga jika Fatih pasti sudah mengatakan sesuatu pada Kinan, hingga wanita itu terlihat syok. Ya, dia pakai pingsan. Pah, ucap Mama Erina sembari menatap suaminya. Papa Gibran hanya bisa menghela nafas panjangnya. Fatih melirikkan netranya ke belakang bahu saat mendengar suara mamanya. Samuel, tolong cek istriku, dia pingsan lagi, pinta Fatih, pas sekali Dokter Samuel datang. Terus ini Kinan, bagaimana? Balik bertanya Dokter Samuel.
Fatih menarik nafasnya dalam, dan melihat Kinan tergelak di lantai. Pindahkan ke sofa dulu, dan Ahmad tolong panggilkan perawat untuk mengurus Kinan. Jawab Fatih terkesan dingin, terlihat jika dia mementingkan Jihan ketimbang Kinan. Mau tidak mau, Ahmad dan Dr. Samuel memindahkan tubuh Kinan. Sementara Siva dan Benny hanya bisa menyingkir, tidak berbuat apa-apa. Apalagi Benny yang saat ini hatinya langsung patah seketika. Baru mau pendekatan sama Jihan, tapi kenyataannya gadis pujaan hatinya sudah menikah. Usai mengangkat tubuh Kinan dan menyempatkan periksa keadaan wanita itu, barulah Dr. Samuel bergegas mengecek kondisi Jihan. Dan Ahmad juga cepat keluar untuk menjalankan perintah atasannya, lalu tak lama kembali datang ke ruangan dengan beberapa perawat. Bisa dipastikan Fatih meminta para perawatnya memindahkan Kinan yang masih belum sadarkan diri ke ruangan yang lain. Biar kondisi Jihan bisa beristirahat tenang, tidak ada keributan kembali. Ada tekanan lagi, tanya Dr. Samuel saat memeriksa kondisi Jihan. Ya, dan sepertinya ingatan dia sudah kembali pulih, jawab Fatih sembari mengusap kening istrinya lalu mengecup keningnya. Dr. Samuel jadi heran melihat perhatian sahabatnya dan Fatih bisa merasakan tatapan curiga sahabatnya itu. Dia istriku, ucap Fatih memberitahukan, dan membuat Dr. Samuel melongo, pantas saja tadi Kinan berteriak seperti tadi. Oh, baru saja aku ingin menegurmu tadi cium kening anak orang. Dan sepertinya kamu berhutang bercerita denganku, jawab Dr. Samuel asal. Fatih tersenyum kecut. Nanti kalau ada waktu pasti aku akan bercerita, dan sekarang tolong tangani istriku ini. Pinta Fatih kembali menatap Jihan. Efek tekanan dari ingatannya pasti membuat otaknya bekerja keras. Hingga timbul rasa sakit yang mendera di kepalanya, alhasil membuat pasien tak sadarkan diri. Siang ini memang jadwalnya pemberian obat nyeri untuk meredakan rasa sakit kepalanya. Jadi biarkanlah istrimu beristirahat, imbuh Dr. Samuel. Tapi rasa sakit di kepalanya akan segera hilang dan tidak kambuhankan, tanya Fatih dengan rasa khawatirnya. Tergantung dengan kondisi pasiennya, tapi kebanyakan pasti akan berangsur hilang. Jadi kamu tidak perlu khawatir, jawab Dr. Samuel. Walau Fatih seorang dokter dan biasa menangani beragam pasien dalam kondisi yang berbeda-beda.
Nyatanya saat Jihan yang sakit justru identitasnya sebagai dokter hilang. Dirinya seperti pria kebanyakan, lebih besar rasa khawatirnya. Apakah itu tandanya sudah ada cinta di hatinya? Akan tetapi dia selalu mengelak perasaan yang telah hadir itu. Benny dari kejauhan tersenyum getir melihat sosok Fatih yang sejak tadi memandang, mengusap dan mencium Jihan. Apakah tidak ada kesempatan untukku mendekati gadis pujaanku, memelas batin Benny. 2 jam kemudian, Siva dan Benny sangat terpaksa berpamitan sejak 1 jam yang lalu. Sebenarnya ingin menunggu Jihan siuman, akan tetapi wajah Fatih pada Benny terlihat sangat tidak bersahabat. Akhirnya Siva berinisiatif mengajak Benny untuk berpamitan. Benny sengaja mengantarkan Siva pulang ke rumahnya. Dalam sepanjang perjalanan, pria muda itu lebih banyak terdiam dan fokus pada setir kemudi mobilnya. Siva jadi ikutan terdiam juga, mau basa-basi rasanya juga agak bingung harus memulainya dari mana. Karena Siva bisa merasakan jika Benny sejak tahu Jihan sudah menikah, wajah terlihat kecewa. Selama ini Jihan suka ya sama kakak iparnya itu, Siva. Akhirnya keheningan terpecahkan juga. Jihan tidak suka dengan kakak iparnya, Kak Benny, jawab Siva sembari menoleh ke sebelah kanan. Lalu kenapa Jihan menikah dengan kakak iparnya kalau tidak cinta? Jawab Benny, terlihat nada suaranya sangat kecewa. Jihan menikah karena dipaksa oleh kedua orang tuanya Kak Benny, demi keponakannya yang masih kecil itu. Kata kedua orang tuanya kasihan jika dapat ibu sambung yang bukan Jihan sendiri, tapi wanita lain. Dan pastinya jika kakak iparnya menikah dengan wanita lain, otomatis anaknya Kak Embun akan semakin jauh dengan nenek kakek dari pihak Kak Embun. Pernikahan Jihan juga sangat mendadak, imbuh Siva menjelaskan. Benny menghela nafasnya dalam-dalam. Zaman sekarang masih saja ada yang namanya perjodohan, egois, tidak memikirkan perasaan Jihan, balas Benny kesal. Siva hanya bisa tersenyum getir lalu membuang pandangannya ke arah jalanan. Ia kedua orang tua Jihan terkesan egois, dan tidak memikirkan perasaan Jihan. Semoga saja setelah kejadian ini kedua orang tua Jihan bisa mengetahui perasaan Jihan, dan bisa berpikir ulang, ucap Siva. Siva, jadi Jihan benar tidak suka dengan kakak iparnya, kan? Kembali lagi Benny bertanya agar ada keyakinan di hatinya saat ini. Benar Kak Benny, Jihan tidak suka dengan suaminya,
tapi sekarang mereka masih terikat pernikahan. Memangnya kenapa Kak Beni? Tanya Siva dengan tatapan menyelidiknya. Pria muda itu menarik nafasnya dalam. Aku menyukai Jihan, Siva, ungkap Beni dari dalam hatinya yang paling dalam. Siva dibuat terkejut dengan pengakuan kakak seniornya. Aku sudah lama menyukai Jihan, tapi lihatlah sekarang justru Jihan sudah menikah. Sepertinya aku terlambat, lanjut kata Beni mengungkapkan kekecewaannya. Bersambung.